hadirin, mari kita ikuti bersama kepada para tamu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa qala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa qala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hadirin hadirat saimin dan saimat jemaah sami rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini tiang pelugum sami berada di hari yang ke-8, dan kabar gembira bagi kita semua yang telah mengisi hari-hari kita yang lalu dengan maksimal ibadah, mulai dari sholat tarawih atau sebelumnya sholat isya wibian, kemudian sholat tarawih, ada yang tadarus, sholat 5 waktu, sampai dengan hari ini. Sampun kita saling mengingatkan di pengajian pertama bahwa sampai dengan mangkin niki sudah 8 malam kita mendapatkan 3 sebab ampunan Allah. Pertama dari qiyamul lail, dari sholat tarawih kita. Niki Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih berdasarkan iman, ikhlas dan berharap pahalanya dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Hilik baru balik. Kemudian kedua dari ibadah kita seperti hari ini, ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa juga yang berpuasa karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. 2. Saketelun dalam hadis dijelaskan bahwa innallaha la yaghfiru li'abdihi, sungguh Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya fi akhiri kulli lailatin min Ramadan, setiap akhir malam Ramadan. Di minuah akhir setiap malam Ramadan, Allah niki memberikan ampunan khusus kepada seluruh hamba-hambanya yang mukmin dan melaksanakan ibadah puasa. Di Man Malik berekeng tentang ibadah solat 5 waktu kita berjamaah, tadarus, sedekah dan lain sebagainya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan rugilah mereka-mereka yang masih dalam kelalaian, masih dalam tipu daya godaan-godaan abot, godaan-godaan ibu. Karena mau tidak mau jamaah sami, waktu tiang pelugum sami yang sudah berlalu niki adalah umur tiang pelugum sami. Umur tiang pelugum sami yang sudah berlalu, walau sedetik, walau senapas, niki liwat muah, tidak mungkin akan kembali lagi. Halnya tentang ajal tiang pelugum sami. Ajal kita niki terus berjalan sedetik, semenit, seiring dengan waktu. Maka termasuk bodoh apabila waktu emas yang Allah berikan pada Ramadan ini kita biarkan lewat begitu saja tanpa mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah sami pada mangkin niki kita akan baca beberapa potongan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kathrati turuqil khair. Begitu banyak jalan untuk menuju kepada kebaikan. Begitu banyak jalan untuk menuju kepada kebaikan. Kata kebaikan jamaah sami dalam konteks agama yang belum sami ini adalah lemak di jalur akhir, dan yang dimaksud adalah keselamatan surga. Ingat, di hari akhirat besok arak 2 tahun dan tidak ada pilihan ketiga. Pada waktu di sini Nabi
melakukan atau hadir dalam pemakaman salah seorang sahabat. Kemudian selesai pemakaman, di situ Nabi niki menyempatkan diri untuk memberikan mau'izah. Namun istilah yang perlu saya panggil adalah kata-kata takziah. Pada waktu itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir dalam pemakaman, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduh imma minan nar wa imma minal jannah." Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan Allah sudah menetapkan baginya tempat lema di jalur akhirat, apakah surga ataukah neraka. Wah, jelas Allah sudah menetapkan surga ataukah neraka. Akhirnya para sahabat menuntut statement atau perkataan Nabi niki dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, afala natakil ala kitabina." Lamun marak nika ya Rasulullah tunas tidak ya tawakal kembali atas ketetapan Allah itu. Padahal wah jelas, wah pasti. Tapi Nabi mengatakan, "La, dendik, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah, beramal, terus beramal, dan Allah akan berikan tiap rukun sampai kemudahan untuk menuju kepada takdir Allah itu. Artinya jamaah sami bahwa lijlu akhirat lema imma jannah imma nar. Secara zahiriah yang menentukan tempat itu adalah tiang pelugum sami. Secara zahir tiang pelugum sami yang menentukan. Dan hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hambanya kalau hamba itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nasib terbesar tiang pelugum sami adalah jalur akhirat lema. Adapun nasib kita di dunia niki nasib kecil-kecilan. Enggak memiliki batas jumlah, memiliki batas manfaat, dan memiliki batas umur dan usia. Sedangkan akhirat niki manik Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairun laka minal ula." Kehidupan akhirat bagimu lebih baik daripada kehidupan pertama, kehidupan dunia niki. Dalam surat Sabbih Allah mengatakan, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih abadi. Oleh sebab itu di sini Nabi mengatakan, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Al-kayyis amun bahasa yang pelum sami niki dengan mengeng, dengan hak cerdas, dengan hak pinter, dengan yang memiliki pemikiran ke depan. Itu adalah orang-orang yang selalu mengadakan introspeksi diri, selalu mengadakan muhasabah, berhitung pira umur kawah, pira perkiraan umur sisen, berembi amal sawah, berembi kegiatan hari ini, itu selalu dilakukan setiap malam. Senin mantedam birem pegawaian kalau oleh mudah terterima segala amal ibadah, mudahan segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan penghitungan sehingga memiliki azimah, memiliki rencana, badai tulis tahajud, pasang alarm, bahkan minta kepada Allah, "Ya Rabb, bangunkan saya pada jam sekian untuk sholat tahajud." Punya rencana untuk bangun sholat subuh. Jamaah sami kerang yang belum sami mendengarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh guru-guru kita tentang keutamaan ibadah niki. Di antaranya yang saya maksud dengan sholat subuh sabar. Jadi sholat sunnah subuh 2 rakaat niki lebih baik dari dunia dengan semua isinya. Lamun sholat sunnah saja marak seperti itu pahala, maka bagaimana halnya dengan pahala sapokon sholat subuh fardu niki. Nah, sehingga jamaah sami seluruh waktu sawah kita jadikan sebagai evaluasi. Perkiraan umur sisa kita buatkan perencanaan ibadah, sehingga waktu yang kita miliki menjadi waktu bermanfaat, waktu bernilai. Dan ini sampun kita sampaikan pada pengajian kami sampun liwat. Makin ini jamaah sami manik Allah sebagai bentuk motivasi kepada tiang pelugum sami. Ternyata manik Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Sekecil apapun perbuatan baik yang kalian lakukan, sungguh Allah mengetahuinya. Berapa kekocek, dan makin akan dijelaskan dalam hadis ambil ukuran kocek pegawai yang bagus itu. Kadang-kadang terlintas dalam pikiran yang belum sami itu adalah bagian dari amal, tapi ternyata Allah
Rasulullah SAW cerita itu bagian dari amal baik dan Allah mengetahuinya. Kata-kata Allah mengetahuinya itu artinya adalah Allah menulisnya. Di samping mengetahuinya, Allah mencatat. Allah akan berikan dia balasan atas pegawai Tempel Sami. Dalam surat Al-Waqi'ah, setelah Allah menceritakan tentang nasib ahli surga Ashabul Yamin, setelah itu kemudian di akhir tentang kisah Ashabul Yamin, Allah menceritakan bahwa jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga yang Allah berikan kepada Ashabul Yamin adalah jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan Allah dengan sebab apa yang kalian lakukan di atas dunia. Berarti makna segala pegawai yang Tempel Sami di dunia niki diketahui, dicatat, dihisab dan akan diberikan balasan. Oleh sebab itu dalam surat Az-Zalzalah Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun, laki, bini, koce, dengan Arab, non-Arab, Habib, non-Habib, niki tidak ada batasan. Saya pun dari kalangan Tempel Sami itu beramal baik, maka yarah, pasti dia akan melihat balasannya, akan mendapatkan ganjarannya. Dan tanpa perbedaan Said yang Tempel Sami, yang membedakannya adalah iman dan amal. Iman, amal tentu dengan ikhlas, dengan keikhlasan. Jadi ini narak beda Said sida, Said pelungguhum, sugih, miskin, rakyat, pemimpin, aparat, tidak beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting berarti kita beramal. Dan jamaah Sami, tatapan kita ke depan bagi dengan memiliki adalah belu, itu kehidupan akhirat. Tempel Sami berendang-rendang sudah pira keluwe Papuk Balok meninggal dunia dari sekian tahun yang lalu. Umur bervariasi, 16, 70, 80, paling tahun 100. Tetapi ternyata jamaah Sami, mereka menunggu kedatangan akhirat dalam kubur niki lebih lama. Unik pacu. Niki ngantih niki. Alam kubur niki alam ngantih. Makanya disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh, alam ngantih. Pembeda, pemisah antara dunia dengan akhirat, dan waktunya lama. Yakin butuh sangu. Butuh sangu. Sangu yang harus kita bawa di alam barzakh niki adalah amal soleh. Sekecil apapun amal soleh, periduan. Yakin manik Allah, faman ya'mal mithqala dzarrah, sekecil pegawai yang bagus, maka Allah akan memberikan balasannya. Jamaah Sami rahimakumullah, dalam hadis Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari jamaah Sami termasuk sahabat tokoh, memiliki kisah cukup unik dan menggetarkan hati para sahabat. Lain kisah salah suku dari kalangan tabi'in, tingkatan tabi'in, musafir. Dalam musafir jauh niki mentelah le 10 tahun yang kehilalahan lupaan tali jaran. Ni ketedaman jaran lelah mundin tali ngelamang macam lain. Akhirnya masuk di sebuah kebun dan memakan tentu samundeman hijaran kanyikan lapah, talatan-talatan hijau, dan tidak memikir hayepen dan berbentang kakan hijaran pokok besuk. Nah niki jaran jamaah dan manusia. Lamun manusia niki harus mikir hayepen, dengan julu halal atau haram, niki harus menjadi pertimbangan awal. Den marah walaupun Nabi pernah memprediksi sayati ala nasi zaman la yubalu ma akala min halal min haram. Nanti akan datang sebuah masa pengandikan di sini Nabi, pada masa itu banyak orang yang tidak memperdulikan apa yang dia makan, halal atau haram, dan pikir pokok besuk. Nah hadis niki bukan hadis untuk membuktikan buktian hadis ini mah enggak. Niki hadis niki sebagai lampu hijau, bahkan lampu merah. Oh dindik seperti itu. Nah jarang nih pegawai seperti itu. Akhirnya jarang niki sedak sadek makanan dengan, kemudian datang ipin kebun, mendait kebun dan uruga di talatan, akannya kan tunah kangen. Saya tukang sedak ternyata jarang.
Tanpa berpikir lama, Ipin kebun niki langsung mati jaran. Mati jaran. Ipin jaran hakanya kan lelah ketadaman niki bangun. Itu jaran belain ya takilan macam ndara. Keliling kiri kanan julumuri, ternyata dalam kebun tondaten wah mati. Tentu emosi. Perjalanan di man selesai, jaran mati, talatan sanggup. Akhirnya saya mati, aku nih Ipin kebun. Aku melek, mun saya tak talatan. Akhirnya pemilik kuda pun emosi, mun mati Ipin kebun. Dua korban jadi. Niki emosi doang niki, emosi. Ipin kebun emosi, mati jaran. Padahal jaran itu mikir. Ipin jaran emosi, mati manusia. Mundan parang di manusia niki mahal. Dalam Al-Quran dikatakan an-nafsu bin nafs. Hukum fikih agama Islam niki adalah jiwa dibalas dengan jiwa, dinendang dengan niki karena emosi. Iya emosi niki jamaah sami datang oleh syaitan. Al-ajalatu minasyaiton. Nyerepek segera emosi niki adalah pegawaian syaitan. Maka Nabi mengatakan la taghdab, ini becak taik darah, ini becak taik tensi. Sehingga jamaah sami salah seorang ulama mengatakan gedek niki di luar pengontrolan otak yang sehat, sehingga arak sebagian ulama berbahasa lamun arak dengan siang sena dalam puncak gedek dijatuh seang bahasa niki sebagian ulama. Lalu dalam mazhab Syafi'i jatuh pokok darang kena cer-cer. Lalu niki sih ada yang memperhitungkan keadaan emosi niki. Nah kembali jamaah sami singkat kisah akhirnya dengan niki dengan Ipin kebun niki watowa tapi itu anak jarin. Ya belian papu anak masih itu darah ulik yang kebiang tepi itu ternyata di kebun tahun wah melangkar jadi mayit. Innalillah. Hai mati tukang mati aku nih masih. Nah niki dengan bertanggung jawab, seluruh bertanggung jawab. Aku yang amun mati jaran aku nih. Akhir keluarga pemilik kebun niki lamun carita ngelapor ke polisi. Dan pada waktu itu pada zaliman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat kisah jamaah sami untuk menuju kepada Abu Dzar, terjadi persidangan dan sidang niki memutuskan bahwa dengan niki terbukti membunuh orang dengan sengaja dan dikenakan hukum qisas. Tematik malik berdasarkan mandat Allah Subhanahu wa taala, an-nafsu bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian pelaku niki tunas izin. Hakim ini izin dong seberat bank izin oleh arar semalam tu balik ya lalu sampean amanat anak yatim kalau titipan anak yatim tu balik darah dengan tahun kecuali tiang tunas izin. Tentu karena niki dengan asing kemudian minta pendapat keluarga berembe izin atul dek darah milih sikit-sikit baremun handi telang pelai ayat kisos. Akhirnya pada waktu itu angkat Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar niki angkat tangan kepada ya qadhi, hakim. Tolong berikan izin dan tiang sebagai jaminannya. Lamun datang tiang kisos, ingin izin karena ingin menyampaikan amanah anak yatim. Jamaah sami harta anak yatim niki sangat diberikan perhitungan dalam Al-Qur'an. Din kanggu tu abayan. Din kanggu teramihan. Akhir Abu Dzar niki qadhi hakim, tolong berikan izin untuk pulang menyampaikan amanah dan saya sebagai jaminan. Akhirnya sahabat niki biur arah biur kena dindi barindin datang Abu Dzar jadi korban. Sementara Abu Dzar niki ulama, salah satu di antara sahabat penghafal Al-Quran. Lagu tenang bebas, tenang. Allah jadi jaga. Akhirnya jamaah sami diberikan izin dengan niki maulik nyerpek sekedar lalu atung amanah doang barak sinana kan inding izin tan aku lagi ke Madinah ya lalu tekisos sehingga wak mati dengan bersalam selapun ini ngampun nyerpek pelai ke Madinah. Pada hari pelaksanaan kisos ini jam-jam detik-detik akan terlaksanakan kisos din manmonya dengan niki akhir sahabat niki susah ya Allah Abu Dzar ya tekisos lagu Abu Dzar tenang. Bahkan sampai kepada waktu sudah tidak ada pilihan lain, harus Abu Dzar sebagai jaminan. Dipersiapkan tempat, Abu Dzar ya tekisos. Lagu pilih jauh ternyata araron kelepuk li jauh, tekili pisi angin.
Kemudian para hadirin mengatakan dajul. Araron kelpuk, jangan-jangan orang itu yang akan datang. Stop dulu kisos terhadap Abu Dzar. Dan tentu ternyata alhamdulillah dengan niki datang kembali memenuhi janjinya dan mengatakan stop. Jadi menstop pelaksanaan kisah terhadap Abu Dzar. Begitu jamaah sami dengan niki datang karena kejujurannya, kebenarannya, akhirnya keluarga korban niki terkesima. Ya Allah, keamanah dengan pacu berarti dengan niki. Buktiin pacu, amanat anak yatim dia tegal niki dengan pacu. Sak kedua minta izin untuk menyampaikan amanah sebelum dilaksanakan kisos. Sak ketelu ternyata datang, berarti ini orang soleh, orang amanah. Akhirnya rembuk keluarga niki dan menghasilkan untuk mendapatkan ampunan. Menuju ampunan ini wa kisos, buruk kisos. Nah niki karena hikmah dari kejujuran. Maka tidak berlebihan kalau ulama hikmah mengatakan qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah yang benar sekalipun akan berdampak pahit. Katakanlah benar, jujur sekalipun itu adalah pahit. Jamaah sekalian rahimakumullah, Abu Dzar niki menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasul, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling utama? Nah niki pertanyaan sahabat. Samun ketuana ni sahabat niki Abu Dzar niki si mewakili ayyul a'mali afdal. Pegawaian Nabi paling utama. Nabi sebab jamaah sami karena sahabat niki sudah terdoktrin wan tak paham dengan manik Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang maha aziz, yang maha suci, telah menciptakan mati, telah menciptakan hidup, liyabluwakum, untuk Allah mengujimu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara yang berhukum sami sak paling bagus amal. Kaitannya dengan ayat ini, maka para sahabat banyak bertanya tentang ayyul a'mali afdal, Nabi amal yang paling utama, atau dengan kata lain Nabi amal yang paling sholat. Untuk Nabi sahabat ini bertanya tentang amal yang paling baik untuk tanafus, untuk musabaqah, untuk saling kejar mengejar, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah, fastabiqu al khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi sahabat niki jamaah sami din wah ya berketuan kena ya Rasulullah, berembeja hukum pegawaian niki wajib atau sunnah? Hampir tidak ada pertanyaan riwayat model pertanyaan apakah pegawai niki sunnah atau tidak, melainkan para sahabat niki sering melontarkan pertanyaan dengan mengatakan ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama. Karena Nabi, para sahabat niki beramal orientasinya adalah pahala, bukan tuntas pokok tuah nyari. Lamun itu jamaah sami beramal niki sebagian, pokok tuah selesai, pokok tutup. Jarang kita berpikir tentang berembiran pahala, berembi keutamaan, dan berembi hikmah. Tapi lamun tak tutup selesai. Bukti di Ramadan mangkin niki pada sebagian semeton jadi, lamun enak lalu imam begetar lek murid. Lamun becak lalu nah iya ni berjempol lek murid. Demen tutup huri tutup tu. Jadi tutup kan jadi nuh pikiran pahala tapi selesai. Adapun sahabat niki yang menjadi pijakan dalam beramal niki adalah berembirun keutamaan, berembirun pahala. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh dalam ibadah niki menjadi ibadah yang terbaik. Nabi jawaban pada waktu niki qal al-imanu billah. Amal paling utama Nabi menempatkan urutan pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah niki sentral, niki pusat segala nasib baik buruk manusia, segala nasib manusia niki dari iman kepada Allah. Karena Allah yang kita imani pada Allah niki adalah secara garis besarnya iman biwujudihi,
iman bahwa Allah itu ada, wujud, arah Allah Ta'ala, mustahilan ya di arah. Seperti adalah wujud. Kedua, kita iman kepada Allah bahwa Dia adalah sebagai Khaliq, sebagai pencipta satu-satunya. Kemudian ketelun, iman kepada Allah bahwa Allah sebagai Malik, sebagai pemilik alam semesta niki. Kemudian keempat, beriman Allah sebagai mudabbir, sebagai pengatur alam semesta niki. Allah niki arah, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur. Nah, dengan empat model iman niki selain yang lain, maka niki akan membuat yang hukum sami hasbiyallah alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berikrar dengan mengatakan hasbiyallah, cukup Allah sebagai jaminanku, cukup Allah sebagai pelindungku, cukup Allah sebagai pemberi rezeki kepadaku, cukup Allah sebagai segala-galanya. Hasbiyallah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Alaihi tawakkalt, kepadanya aku bertawakal. Kepada Allah yang kita imani ini kita tawakal, serah diri untuk Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia tempat kita berserah niki adalah Rabbul Arsy, Tuhan Arsy, pemilik Arsy Al-Azim yang maha agung. Nah niki ikrar, kalimat niki ikrar niki sunnah baca 7 kali bilang kalimat, 7 kali lian-lian. Nabi mengatakan saya baca kalimat niki 7 kali kalimat, maka menjadi kepastian baginya Allah akan memberikan keselamatan pada hari itu, akan memberikan segala jaminannya pada hari itu. Lamun bacaan 7 kali setelah sholat maghrib, Nabi mengatakan sebagai jaminan untuk orang ini mendapatkan segala zaman milik pada malam itu, dan akan dilindungi dari segala samun khawatiran pada malam itu. Kenapa? Enggak makna cukup Allah yang la ilaha illa huwa. Kalimat la ilaha illa huwa niki kalimat afdalu dzikri, paling utama zikir. Sehingga dalam hadis kemudian ulama menjelaskan bahwa apabila yang belum sampai berdoa dengan mengatakan la ilaha illallah di awal kena, di akhir kena, kemudian diiringi dengan as-sana atau puja-puja Allah yang lain, maka Nabi menjamin doa'u la yurad, doa dengan niki tidak akan ditolak. Nah niki sehingga al-imanu billah menempati urutan amal yang paling utama. Oleh sebab itu apabila dengan meninggal dunia membawa iman kepada Allah, walaupun ukuran zarrah, ukuran kocek, membawa iman, membawa menjauh mati, iman sebesar kecil apapun, tentu luih maksiat, berarti luih maksiat, dosa, salat dan lain sebagainya. Lagu arak sangun iman kocek, iman kepada sekecil sangun, maka diki akan menjadi jaminan baginya tamu surga. Piran lagu mak bersihan diri dari neraka. Apabila catatan dosanya banyak, lagu arak modal untuk tidak kekal dalam neraka, modal untuk waktu yang akan datang ada harapan untuk masuk di dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manik Nabi wal jihadu fi sabilih. Amal utama kedua adalah al jihad fi sabilih, berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat jihad, makna utama jihad di zaman lain jangka zaman makin, makna utamanya dalam Al-Quran dan hadis adalah perang bila bantal agama Islam melawan orang-orang kafir. Dan alhamdulillah peperangan model niki dimudah didik daik. Dan Nabi manikan la tatamannau liqa'al adu, dedik bayi yang kemelet perang berat kencing musuh. Karena peperangan niki menang atau kalah secara hitungan dunia adalah rugi. Walaupun dalam hitungan agama justru perang fisabilillah niki adalah salah satu sebab tamu surga bumpul-bumpul, kecuali utang. Jadi utang saja yang akan bisa menyetop orang yang mati fisabilillah niki tamu surga. Lagu lamun di neraka utang berang-berang kembali dosa, maka akan dihapus oleh jihad fi sabilillah. Summa qultu ayyu riqabi afdal. Kemudian sakatelun pertanyaan kedua dari Abu Dzar, ya Rasulullah, andai kak merdekaan budak
budak sak berempe paling solah temerdekaan. Pada waktu itu jamaah sami budak masih luit. Budak niki ada dalam Islam. Sebab sekek terjadi perbudakan, lagu begitu banyak sebab terjadinya merdeka. Sebab status budak niki hanya perang. Perang Islam lawan kafir, Islam menang dan orang-orang kafir niki jadi tawanan, nanti tergantung kepada kebijakan panglima perang. Apakah mau diberikan status budak atau tematik atau terserah. Niki dong sebab. Dan makin alhamdulillah wangkan harap budak. Lagu makin niki kata-kata riqab afdal niki adalah kita kiaskan dengan bentuk sedekah. Dalam bentuk sedekah. Karena pemerdekakan budak niki bentuk harus beli budak atau andai nak beli budak wan beli dan punya harga tinggi. Kemudian akan diserahkan begitu saja. Akan dilepas. Berarti kesamaannya dengan sedekah. Nah, sehingga sedekah Nabi yang paling utama qal manik Nabi anfusuha inda ahliha. Sak paling munkangan isi epel. Sak paling munkangan isi epel. Sak paling muntunah isi epel. Wa aktsaruha thamanan, dan sak paling mahal harga. Berat niki jamaah. Berat. Lagu engaan berat yang pun menempati posisi utama. Yakin lamun dek kayun dek dalam masalah mesang-mesang kadu lagu dek milih nilai utama. Dek milih nilai utama sesuai dengan kadar kualitas napi yang kita nafkahkan. Lagu secara makin menet paling utama. Dan sahabat bertanya niki untuk diamalkan. Sehingga Nabi menjawab anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Sak paling mutkanganan dan paling luwih harga. Dan niki untuk zaman makin niki mbet tadai dan perayaan atau Madinah, Mekah, Eropa mbet dia tahu. Lalu dia pun di Arab mana-mana sikit dua telu. Yang jelas mungkin jamaah sami andai kita bersedekah paling ngendik jamaah bini dindik bersedekah isi barang wah bansu. Dindik bersedekah isi pakaian bekas angkat kadu lalu. Paling gede misal masih aja kado dakat di tunah lalu masih ada kado masih sosok ruan lagu wangkat kado adin syarat nilai cinta kita kepada barang itu kemudian kita lepas lillahi ta'ala dindin hawasi engkah lalu kangenan engkah butuhan kemudian kita berikan walaupun itu juga bagus ketimbang tersimpan di lemari ketimbang apalagi dibuang bikin diganggu bisa diberikan kepada orang lain. Kemudian qultu fa illam af'al. Nah niki makin saya lebih real dengan kehidupan kita makin niki. Fa illam af'al ya Rasulullah. Andin dinarak mau tau gawe selain iman. Kalau iman niki ya selaput tau gawe. Lagu sandin tau gawe jihad fisabilillah. Apakah karena ketidakmampuannya berperang atau dinarak bakal sangun atau karena tidak ada peperangan? Kemudian dia tidak mampu untuk memerdekakan budak karena memang budak sudah tidak ada, atau dia tidak mampu bersedekah karena justru dia sebagai penerima sedekah. Fa illam af'al lamun dinarak muqtagawe ha baru-baru nikah ya Rasulullah nabi aran yang pegawai utama. Qal Nabi mengatakan tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Tu'inu sani'an berikan bantuan kepada orang yang sani', kepada orang yang bekerja. Dalam sebuah lapas dikatakan dha'i', ben pertolongan kepada orang kepusak dha'i'an, kepusak denton langan denton lain atau musafir sabisa nguain atau dengan sangat membutuhkan. Au madik Nabi au tasna'u li akhraq, atau aja dengan keterampilan apa antara skill atau kemampuan yang belum sami maka ajarkan kepada orang lain. Andin ilmu ngelas misal, andin ilmu ulat tipah misal, ulat kecapil, bejahit, pertukangan, napi juga niki berikan bimbingan pelajaran kepada mereka-mereka yang memiliki
bakat untuk bekerja lagu den mantau caren begawian. Atau dengan bahasa lain jamaah sami, pretuk batur caren begawian. Niki adalah tama dalam amal utama. Apalagi mampu kita mengajarkan orang satu keterampilan, mau tahu, mau ditekuni, mau jadi pegawaian, mau jadi sugih dengan niki. Sugih dalam makna merari ya, berdua anak pun sekolah di pondok pesantren, dari hafiz, dari ulama, dari itu dan dari ini, maka pelugum sami yang pernah mengajarkan orang tuanya skill atau ilmu saya sebab atau sekolah pengaji anak kan, maka juga mendapatkan pahala besar, pahala belik dari setiap anak mereka ketika ngaji, ketika berdakwah, ketika mengajar niki, maka pahalanya akan mengalir kepada sebab pertama yang pun Nabi menyatakan bahwa masuk dalam amal utama. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'abtu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, berembe lamun dinarak muktu gawe sekedik-kedik. Darak muktu gawe. Hak di atas pun dintau gawe, keterampilan den bedui, maka Nabi amal yang utama qal takuffu syarraka anin nas. Dendik girang sakiti dengan lain. Jangan menyakiti orang lain. Tahan keburukanmu terhadap orang lain. Si uni, si entan, isi kebijakan, isi napi pun tahan. Maka itu adalah manik Nabi, fa innaha sadaqatun mink ala nafsik. Itu nilainya bersedekah terhadap dirimu sendiri. Nah niki ruan kemodok, ruan kemolah untuk mendapatkan kebaikan dalam agama. Darak untuk gawe sekedik-kedik baru berat-berat niki, maka menurut Nabi minimal kita tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Makin niki jamaah sami. Sila secara hati murni kita. Lamun daib dengan teteh dulu sembarangan tahu, maka niki sudah menyakitkan. Sehingga jamaah sami teteh dulu di sembarangan tempat, walaupun niki merupakan problema negara, daerah, lagu harus dicarikan solusi. Karena jamaah sami, karena keterdesakan masyarakat makin niki denton lena teteh dedoro, akhirnya dedoro niki teteh sembarangan. Pokok arak sepi sekedik mun teteh dan niki berkertas-kertas dan dedoro niki anti hancur. Kadang-kadang kotoran, najis niki berefek kepada orang lain. Kemudian efeknya malik itu sak liwat mendapatkan dedoro, mu najis, mu berambu. Ini bahkan mengeluarkan kata-kata kotor. Yakin Nabi dalam hadis yang lain mengatakan ittaqu da'watal alla'inin. Takutlah olehmu terhadap doa-doa yang orang-orang yang melaknat. Nah, di antaranya adalah dendek pekotor jalan. Dendek pekotor tok dengan tukul-tukul. Dendek pekotor tok dengan ngawis. Mau apa lagi mangkin jamaah sami, banyak semeton jari kita yang membuang sampah elik selokan air, elik pokok, elik reban. Niki sudah menyalahi aturan agama. Agama ndek maraniki. Bahkan Nabi sekian abad yang lalu manikan dendek lakuan pegawaian sak menyebabkan Anda tersumpah isi dengan. Takutlah melakukan perbuatan yang perbuatan itu akan menyebabkan orang lain sumpah. Dan makin niki jamaah sami semeton jari sandin mikir lalu kok entah teh turun sembarangan tempat. Dan ini tidak boleh menurut agama. Lalu di samping itu tidak boleh menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus mencarikan jalan keluar dengan semaksimal pikirannya dan caranya agar tidak terjadi saling teteh dulu sembarangan tempat, kemudian saling membuat orang menjadi marah, nyumpah dan lain sebagainya. Maka niki bagian dari tanggung jawab pemerintah di dalam mencarikan solusi. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan bahwa innal iman bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman niki terdiri dari 70 sekian golongan, tingkatan. Iman
terdiri dari 70 sekian tingkatan. A'laha, paling tinggi tingkatan iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi tingkatan iman kalimat la ilaha illallah. Sehingga para pemimpin zikir kita sering mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah niki paling tinggi tingkatan iman. Wa adnaha, dan paling rendah tingkatan iman, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan barang yang menyakitkan orang lain apabila arak di pinggir jalan, di tempat-tempat orang lewat. Niki tingkatan iman paling bawah. Kokeh dedoro, kokeh batu, kokeh dui, elek tahu-tahu sak banyak dilalui oleh orang. Niki bagian dari iman. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu berbuat salah itu bagian daripada iman. Dan jelas membuang sampah sembarangan tempat bagian dari kesalahan. Harus malu kepada Allah. Ndik tasir si batu. Bukti yang masami membuang sampah sembarangan tempat niki bukti adalah kesalahan. Lamun arak dengan dim semel teteh mematiin sepi julu. Mematiin sepi julu. Nah niki menunjukkan bahwa itu salah. Dan niki manik Nabi SAW. Jadi kriteria dosa al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta ayyatun alaikan nas. Dosa itu manik Nabi adalah sesuatu berat gawean dalam hati mundit semal terserusi dengan lain. Itu dosa. Sehingga kembali, kalau membuang sampah di sembarangan tempat dim semal terserusi dengan lain, berarti salah. Anti yang sepi, Allah serminan. Malaikat mencatat dengan liwat bareng nyumpak. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini agama Islam adalah agama yang nizam, agama yang tertib dari hulu sampai ke hilir, dari ujung pemerintah paling atas sampai ke bawah, dan rakyat bahkan lingkungan. Nah, sehingga lingkungan dengan muslim harus menjadi lingkungan paling bersih yang tanpa dikomandai oleh pemerintah. Lingkungan muslim harus menjadi lingkungan terbersih karena berdasarkan iman, karena berdasarkan agama, bukan karena berdasarkan awik-awik RT, RW dan sebagainya, tapi karena berdasarkan iman. Oleh sebab itu jamaah sami, mari kita muslim ini dimanapun kita berada, kita ciptakan hati yang beriman kepada Allah. Kita ciptakan lisan yang berkata dengan perkataan yang benar. Kita ciptakan lingkungan-lingkungan yang indah dan bersih, dan itulah lingkungan Islam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan sangat suka kepada hal-hal yang indah. Maka mari kita ciptakan keindahan ini dimanapun kita berada. Di kantor, di balai, di masjid, musala, dimanapun kita berada. Maka setiap sosok muslim adalah menjadi penyejuk bagi lingkungannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian para hadirin, suatu paparan yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita semua. Setidaknya uraian tadi memberikan sebuah kita. Jangan ragu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun, sebab semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tentang Abu Dzar memberikan pelajaran bahwa kejujuran adalah jalan menuju keselamatan. Dan pada hadirin, amal yang utama, iman, jihad, memerdekakan itu. Namun demikian, satu wawasan yang sangat berharga pada sore hari ini, berbagi keterampilan, berbagi ilmu adalah termasuk amal yang utama. Bahkan mengendalikan diri dari menyakiti orang lain juga termasuk amal yang sangat utama. Hadirin, dari uraian Karung Tenggo tadi, barangkali ada hal-hal yang ingin diperjelas kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merasa dulu yang kepada arak kalau hadis cara menerima ilmu. Seandainya arak nanti benar dasar hadis itu untuk menerima ilmu. Desa
ilmu sama terima ini dengan punya berkah. Sekian, terima kasih. Masuk. Arak kano cara serah terima ilmu. Nah, mungkin serah terima ilmu. Jamaah sami, secara umum Nabi mengatakan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan bahwa menuntut ilmu itu harus dengan usaha, berjalan menuju ke orang alim. Kemudian ketelun niki niat dalam menuntut ilmu niki adalah pertama untuk mendapatkan ridha Allah, yang kedua untuk menghilangkan sifat kebodohan yang ada pada diri kita, dan untuk bisa menghilangkan kebodohan pada orang lain. Nah, ilmu yang kita dapatkan niki apakah perlu arah akad mahmaih? Allahu a'lam. Lamun ukuran atau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tiang tahu secara pribadi riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dengan harus terima kena mau terima aneh itu tidak ada, kecuali dalam beberapa riwayat Nabi menawarkan salah seorang sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kenyakan di masjid maraniki, kemudian sahabat niki tame, kemudian solat sunnah. Dalam solat sunnah niki Nabi pohon ta'al manit Nabi tilai manit Nabi, sahabat niki den milih karena masih dalam solat, jangan selesai solat sampai selesai solat. Demikian selesai solat yang pun tuas dan menuju kepada Nabi. Nabi nyalahan, mamanaka an tujiba da'wati au kama qala. Kembali aru nyerpak lain ke pohon baru. Sahabat niki mengatakan, inna li bis salati ya Rasulullah. Kenyikap dalam solat ya Rasulullah. Berbeda tak lain kenyikap dalam solat. Nabi mari Nabi afalam tasma'u. Andai muah dengar Allah mengatakan bahwa istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah mengatakan datanglah kepada Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul memanggilmu. Berarti makna dakan kenyakan salat lamun Allah memanggil, dalam hal ini Nabi memanggil, petok salat untuk segera menuju kepada panggilan Rasul. Niki dalam salat sunnah. Ulama mengatakan lamun dalam ibadah salat sunnah saja kanggot peton hanya untuk segera memenuhi panggilan Nabi, maka bagaimana halnya dengan makin niki panggilan salat 5 waktu niki mewakili panggilan Allah dan Rasul, maka harus didatangi petok penggawean untuk menuju kepada panggilan Allah dan Rasul untuk salat 5 waktu. Kembali kepada habaru Nabi bareh dedek mansungul le masjid arak yat ajaham ayat Al-Quran wahwa ummul Quran. Dedek bareh sungguh le masjid sendiman ajaham satu surat yang merupakan ummul Quran. Nah niki penawaran Nabi. Dimin wah jalan berwaktu, lah waktu niki berjalan marak-marak terlupa. Nabi belum menyampaikan ilmu itu. Lagu sahabat niki ya Rasulullah, mau nekan wong janji ilmu tunas beya. Oh, manik Nabi nah yang pun tajam. Nah, ini di antaranya. Jadi hanya modelnya adalah Nabi menawarkan atau sahabat meminta kemudian diajarkan. Nah, adapun Nabi mungkin yang disebut dengan ijazah ilmu tertentu, Allahu a'lam, niki mungkin bagian dari adab menuntut ilmu. Nah, lagu lamun secara umum, secara dalil, Allahu a'lam tiang tidak menemukan harus arah kena diterimaan, onggih mukterimaan. Nah, niki dalam konteks kehadisan, niki untuk tiang pribadi Allahu a'lam. Barangkali ada lagi Pak. Ini gue menduga bahwa amal yang paling afdal ada 3, yaitu jihad fisabilillah atau iman billah atau memerdekakan budak. Hubungan itu bersedekah harus bersedekah bagus, jadi bersedekah secara langsung. Ini banyak yang kami lihat
orang bersedekah barang bangsu yang berhubungan dengan ya, terutama zikir yang dilaksanakan pada orang mati dari malam pertama sampai malam yang ke-9. Banyak makhrajul huruf dalam zikir usaha yasin, kulhu, dan la ilaha illallah itu kadang-kadang tidak tepat huruf dan makhrajnya. Kami hitung dia itu bersedekah dengan barang bangsu. Apa bisa diterima daripada orang mati itu ada mahalat-mahalat yang tidak baik. La ilaha illallah din bau alif la ilaha illallah. Kemudian pakai yasin bahkan anak karena ayat itu kami hitung dia bersedekah dengan bangsu. Apa bisa diterima oleh orang mati? Terima kasih. Dalam hadis niki baru terkait tentang sedekah berbentuk materi, sehingga bisa dinilai jelas oleh tukang bank dengan satu bank dan boleh jadi saksi, entah barang itu mahal atau bangsu dan lain sebagainya. Adapun terkait tentang masalah bersedekah dengan pahala, niki sampun kita sampaikan. Jadi bersedekah dengan pahala niki oleh Imam Ahmad rahimahullah niki mengatakan kanggo dan sampai kepada yang diniatkan, sekalipun dalam madhab lain tidak sepakat. Makin niki kita berjalan di atas yang sepakat, di atas yang mengatakan sampai. Muisin bersedekah makin isi bacaan zikir, bacaan Al-Quran, lagu dengan bacaan yang tidak tepat sesuai dengan makhrajul huruf. Apakah niki sampai atau tidak sampai? Pertama dulu istilah pentingnya memang ngaji. Yang pun ngaji menuntut ilmu niki din putus-putus tidak dibatasi oleh umur. Tiang sendiri saat di Narak di Lombok yang dia dapatkan lamun di Jawa di Jakarta niki ya ton boleh ngaji ikra wah bongkok ton boleh ngaji. Bongkok toa pokok mulai ngaji. Dan ini artinya bahwa mereka mengaji tidak dibatasi dengan umur. Satu sisi bagus. Nah, untuk yang belum sampai pun masih perlu ngaji, mendengarkan, bahkan minta simak bacaan. Ada yang tepes mau kita membaca Al-Quran. Nah, intinya makin apakah itu diterima atau tidak diterima. Kalau dengan niki ya entah ilmu dan batas kemampuannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap untuk menuntut ilmu niki diganggu putus. Nah, yang pun sangat penting niki minta tersimak, yang pun harus berderus niki jamaah sami penting. Arak mace, ada tukang simak, ada tukang kerisak. Nah, niki yang tahu namanya berderus. Lalu mesaan ngasar ke speaker ya endang macam mulin bacaan niki dia naran berderus niki je mace haran. Lalu yang tahun lain jangan kemakin di masjid-masjid sebagian niki sekelompok tukang baca, tukang simak, tukang tegur. Dari Al-Fatihah dia datang An-Nas. Dan niki kesempatan jamaah sami. Sehingga tidak aran malu dan sebagainya, kita berderus. Nah, niki penting. Nah, adapun habar niki jangan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Allah taala bissawab. Nggih, para hadirin, pertanyaan mungkin tidak terbatas, waktu niki yang terbatas. Mungkin sudah tepat pukul 17. Dan kalau ada pertanyaan sudah disimpan, insyaallah saya silakan bisa disampaikan. Hadirin, kita akhiri bersama pengajian saudara dengan doa yang langsung dipimpin oleh orang-orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana min majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وهي لنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin ya